Oke, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Jurnal Visual. Seperti biasa, di sini saya kembali hadir dengan bahasan menarik tentang film dari Korea bergenre action yang berjudul The Killer, A Girl Who Deserves to Die. Kisah dimulai ketika Mr. Bang dimintai oleh sang istri untuk menjaga seorang gadis SMA bernama Kim Yoon Ji yang juga sebagai anak dari teman istrinya tersebut. Karena rencananya sang istri dan temannya itu akan berlibur bersama-sama ke suatu tempat. Nah, dikarenakan Bang begitu menyayangi dan takut kepada istrinya, ia menyetujui meskipun anak titipan ini, Kim Yoon Ji, kita sebut sebagai Yoon Ji, akan tinggal di kediaman Bang. Semuanya berjalan baik-baik saja. Bang memperbolehkan Yoon Ji pergi bersama teman-temannya dengan syarat Yoon Ji harus melaporkan bila mana terjadi sesuatu. Hingga pada suatu ketika, Bang mendapati adanya keanehan sebab Yoon Ji dibawa oleh teman-temannya ke satu tempat tersembunyi. Yang ternyata Yoon Ji hampir saja menjadi korban pelacuran yang ditenggarai oleh teman-teman sekolahnya. Namun berkat keterampilannya sebagai ahli bela diri, Bang dengan mudah melumpuhkan teman-teman Yoon Ji dan membawa Yoon Ji dengan selamat. Kehidupan normal kembali dilanjutkan. Kini Yoon Ji tak berani lagi pergi sendiri dan karena itu kemana-mana ia selalu ditemani oleh Mr. Bang. Ketika itu mereka sedang dalam perjalanan pulang dan di sana mereka mendapatkan pemeriksaan dari kepolisian setelah ditemukannya sejumlah mayat remaja SMA. Yang kita tahu sendiri mereka itu adalah korban pembunuhan dari Mr. Bang sendiri. Dari sini, Bang bertemu dengan seorang detektif bernama kita sebut saja Mr. Lee yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian tersebut. Tak puas dengan pemeriksaan semalam, keesokannya Lee menyambangi kediaman Mr. Bang untuk interogasi secara lebih lanjut. Tetapi kini perhatiannya kemudian teralihkan dengan panggilan dari teman wanita Yoon Ji yang mengancam akan membeberkan fakta terkait apa yang telah diperbuat oleh Mr. Bang. Oleh karena itu, Bang mau tak mau harus melenyapkan barang bukti yang bisa dijadikan sebuah alat untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Namun kembali, Bang tak kesulitan untuk menemukan tempat persembunyiannya si wanita tersebut. Tak hanya berhasil menemukan tempat persembunyiannya saja, Bang tak mendapatkan kesulitan yang pasti, hanya saja di sini ia akhirnya mendapatkan lawan yang cukup sepadan. Meski pada akhirnya pria itu kita panggil saja Mang Doni berhasil melarikan diri. Nyatanya masalah yang menimpa Mr. Bang tak berakhir sampai di sini. Atas kecerobohannya sendiri dengan meninggalkan Yoon Ji, Bang harus menerima fakta bahwa Yoon Ji telah diculik. Namun karena sebelumnya Yoon Ji mengenakan gelang yang bisa dilacak, setidaknya Bang dapat mengetahui di mana letak Yoon Ji berada. Setelah sampai di lokasi, Bang tak menemukan Yoon Ji dan malah menemukan seorang wanita yang pertama kali melibatkan Yoon Ji ke dalam bisnis prostitusi. Tak banyak informasi yang bisa ia dapat, hanya saja Mr. Bang dapat mencari informasi mengenai Yoon Ji lebih lanjut kepada kakaknya si wanita ini. Selagi Bang sibuk mencari keberadaan Yoon Ji, Mr. Lee, detektif dari kepolisian, mendapati korban pembunuhan yang dilakukan oleh Bang. Sementara Bang sendiri saat ini sedang berhadapan dan bertarung melawan kurang lebih puluhan orang. Dari kesekian banyaknya korban yang ia lumpuhkan, Bang hanya menyisakan 3 orang pemuda untuk dimintai keterangan soal keberadaan Yoon Ji. Satu persatu ketiga pemuda tersebut ia lumpuhkan juga sampai pada akhirnya Bang kembali bertemu lawan yang sepadan, yaitu Mang Doni. Praktis keduanya langsung terlibat ke dalam perkelahian hebat. Namun poin pentingnya di sini adalah Bang mengetahui bahwa saat ini Yoon Ji tengah berada di sebuah pelabuhan kargo untuk diberangkatkan menuju Rusia. Usai perkelahian tersebut, Bang kembali mendapatkan hadangan di mana kali ini Mr. Lee datang untuk menghakimi pembunuhan yang dilakukan oleh Mr. Bang. Lagi-lagi Bang tak sedikit pun merasa kesulitan untuk membalikan keadaan. Setelah ini, Mr. Bang langsung memfokuskan pencariannya untuk menyelamatkan Yoon Ji. Beruntung ia tak terlambat karena di sana Yoon Ji nyaris diberangkatkan bersama gadis-gadis lainnya.
Masih dalam pembahasan mengenai sindikat yang menjerat seorang Yunji, rupanya Mr. Lee memiliki keterlibatan di dalam sindikat tersebut. Melalui ponsel dari salah seorang anggota sindikat tersebut, Lee memiliki keterlibatan dan terbukti menerima suap. Berkat hal itulah, Beng dapat lepas dari kasus pembunuhan yang belakangan ini ia lakukan. Dengan begini, Beng akhirnya bisa kembali melanjutkan kehidupannya dan sementara perhatiannya kini hanya tertuju untuk memulihkan kondisi Yunji. Tetapi di sini naluri seorang Mr. Beng sebagai pembunuh seakan terpacu kembali, di mana ia berambisi untuk mengungkap sosok mucikari yang akan memperjualbelikan Yunji. 마피아까지 연결된 애들이야. 거기까지가 우리 집이야. Untuk itu, ia menghampiri seorang kawan lama dengan maksud mengumpulkan perlengkapan senjata sebagai komponen yang nantinya akan ia gunakan. Sedikit demi sedikit, Beng mengumpulkan informasi mengenai siapa saja yang memiliki keterlibatan di dalam sindikat penjualan gadis remaja tersebut. Akhirnya, satu nama ia kantongi dan tanpa berlama-lama, Beng menghampiri target yang dimaksud. Pria ini kita sebut sebagai Pak, diyakini sebagai tangan kanan dari mucikari yang sebelumnya akan menjual Yunji kepada seorang klien. Dari pria ini pun, Beng mendapatkan informasi penting bahwa Yunji diincar oleh seorang klien yang diketahui berprofesi sebagai hakim. Karena hal inilah, Beng meminta kepada Mr. Lee untuk sedikitnya menyelidiki latar belakang si hakim yang tadi disebutkan. Ternyata, hakim ini adalah kepala kejaksaan provinsi. Dalam kata lain, beliau ini memiliki pengaruh yang tak main-main. Tak hanya itu saja, Lee memberitahu bahwasannya ibu kandung yang selama ini mengaku sebagai ibu kandungnya Yunji ternyata hanyalah sebagai ibu tirinya saja. Setelah mendapatkan cukup informasi dan semua persenjataan telah lengkap, kemudian Beng mulai bergerak untuk menyusup ke kediaman. Pada awalnya, Beng bergerak dibantu bersama Mr. Lee hingga tanpa diduga-duga, Lee membelot di tengahnya. Atas hal itulah, Beng kemudian dibawa ke hadapan si hakim dan sisanya akan dieksekusi oleh Mr. Lee. Namun apa daya, Beng yang secara sengaja membiarkan dirinya masuk ke dalam perangkap kembali menunjukkan kemahirannya dengan menjatuhkan balik seorang Mr. Lee. Seusai memenangi pertarungan, tentu kali ini Beng mengarahkan tujuannya untuk menguak informasi tentang mucikari langsung dari mulut si hakim sendiri. Jelas hakim tersebut terlihat begitu ketakutan dan ia hanya bisa menjawab dengan jujur pertanyaan yang dilontarkan oleh Mr. Beng. Ternyata mucikari yang selama ini kita sebut-sebut tak lain adalah ibu tirinya Yunji yang merawatnya sampai saat ini. Di mana kita tahu sendiri saat ini ibu tirinya Yunji tengah berlibur bersama istri dari Mr. Beng. Nah, tanpa menunggu waktu lama, Mr. Beng langsung menyusul atau menyambangi ke tempat di mana ibu tirinya Yunji berada. Setelah mendengar alasan yang sebenarnya mengapa ibunya Yunji tega menjual anaknya, Beng tanpa basa-basi membunuh wanita tersebut di tempat itu juga. Kemudian film diakhiri memperlihatkan kebersamaan Mr. Beng dengan sang istri disertai dengan keberadaan Yunji yang kini telah dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, film kita akhiri saja sampai di sini. Thank you udah mantengin dan nyimak sampai akhir. Tapi jangan lupa berikan dukungan dengan subscribe, like, share, dan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. So maaf bila ada salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.